Saudara, khotbah di bukit ini terdiri dari 3 pasal. Dari pasal 5, kitab Matius, 6 dan 7. Nah, saya mengajak kita untuk mengawalinya selama 8 minggu ke depan. Kita akan mempelajari tentang 8 ucapan bahagia. Maka dari itu saya mengundang kita untuk boleh bersama-sama melihatnya di dalam teks kita, yaitu Matius 5 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Saudara, kita fokuskan pembahasannya kepada ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Sampai di sana pembacaan kita pada siang sore hari ini. Saudara, seorang binaragawan bernama Ronnie Coleman itu lahir tanggal 13 Mei tahun 64. Saudara, di dalam kehidupannya dia berhasil meraih 8 kali juara 1 di dalam kompetisi bergengsi untuk binaragawan, yaitu Mr. Olympia, berturut-turut dari tahun 98. Saudara, ini adalah pencapaian yang luar biasa karena dia tidak pernah absen untuk menang selama 8 tahun berturut-turut. Padahal dia masih menjalani pekerjaan sebagai seorang polisi. Nah, saudara, tetapi di dalam kehidupan dia sampai satu kali terjadi sebuah kecelakaan, atau dia mengalami sesuatu yang berakibat fatal. Akhirnya dia pensiun pada tahun 2007, saudara. Nah, saudara, dia rupanya pensiun itu karena dia mengalami namanya herniated disc. Saudara, apa itu? Ada satu bagian di tulang belakang, saudara. Itu saya bingung dah. Itu ke tindis itu apa ya? Tertekan. Lalu dia kejepit, udah bukan lagi kejepit. Karena dikisahkan, saudara, satu kali dia itu mengangkat barbel, beratnya itu 272 kilo, saudara. Dibawa sambil squat. Saudara tahu squat? Tahu ya? Yang biasa begini, saudara ya, begini. Kurang kerjaan, saudara. Sampai satu kali waktu dia lakukan kali yang ke-8, bledos, das, gitu. Kayak petasan. Dia bilang, kalian yang lakukan, ada asisten? Enggak, ternyata itu adalah tulang punggungnya, saudara. Dia enggak tahu. Dan saudara, yang dia lakukan, dia akhirnya harus operasi 13 kali. Dan juga saudara, di tahun 2023 ada satu video yang menunjukkan untuk mengangkat beban barbel yang 3 kg saja, dia mengalami kesulitan yang luar biasa. Dan saat ini dia masih hidup, by the way dia masih hidup, saudara. Tetapi untuk berjalan saja, dia mengalami kesulitan yang sangat parah. Dia harus menggunakan 2 tongkat. Saudara, kalau lihat dia itu, ya bekas binaragawannya ada, tetapi kekuatannya sudah hilang. Saudara, sehingga kalau saya ringkas atau rangkumkan, efek dia itu dioperasi, atau efek sakitnya itu, dia itu dioperasi sampai 13 kali. Itu pun belum selesai. Biaya yang harus digelontorkan sekitar 2 juta US dollar. Itu kalau makan nasi lemak, nggak tahu saudara ya, benar bisa numpuk lemak, saudara. Dan yang ketiga, dia harus berjalan dengan menggunakan tongkat. Yang keempat, dia mengangkat barbel yang 3 kilo saja mengalami kesulitan. Saudara, di tengah kondisi yang seperti itu, reporter itu mewawancarai dia. Kamu ini kan kurang lebih sudah sakit yang parah. Apa penyesalanmu yang terbesar? Nah, saudara, sebelum saya tunjukin penyesalan dia, saudara kalau ditanya sama reporter, saudara adalah Ronnie Coleman. Itu apa penyesalannya? Saya waktu baca ini, saya berpikir, wah nyesel jadi binaragawan gitu, saudara.
Tapi ternyata waktu saudara mendengarkan penyesalan dia, itu sangat epic dan mind blowing banget. Dia bilang begini, saya itu menyesal kenapa waktu muda saya itu tidak bisa mengangkat beban yang 362 kilo. Itu lebih dari 2 repetisi. What? Mana mungkin sih? Saudara, penyesalan dia tidak bisa membawa barbel 362 kilo itu lebih dari 2 repetisi. Saudara, apa yang dialami oleh seorang yang bernama Ronnie Coleman itu senada dengan apa yang seorang teolog bernama Greg Laurie mengatakan, the search of happiness is the cause of unhappiness. Saudara, dia kenapa menjadi seorang binaragawan? Ya karena dia mencari happiness, dia mencari kebahagiaan. Dia menemukan dengan cara mengangkat barbel seperti itu adalah sebuah kebahagiaan. Dan ternyata cara dia mencari kebahagiaan, mengejar kebahagiaan adalah akibat yang adalah awal di mana dia mengalami ketidakbahagiaan. Saudara, kalau kita bertanya dengan teman-teman kita, terutama yang non-Kristen, saudara tanya sama mereka, what is the purpose of your life? Apa sih tujuan hidupmu? Saudara, kira-kira kalau jawaban orang Singapura apa? Apa tujuan hidupmu? Kalau ditanya apa? Financial freedom. Karena saya adalah budak korporat, gitu katanya. Saya dikerjain. Apalagi saudara? Kalau bisa liburan ke luar negeri, memiliki barang-barang mewah, bisa makan tanpa mikir bayarnya berapa. Saudara, jawaban-jawaban itu ketika dipayungi dalam sebuah kategori yang lebih besar, sebenarnya jawabannya adalah mencari yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan. Saudara, orang-orang yang sudah pernah mencapai di titik puncak mengatakan, di atas sana gak ada apa-apa. Nothing. So, beberapa fakta menunjukkan kepada kita, seorang artis di puncak karirnya, di mana diundang di mana-mana, punya fans yang begitu banyak, mempunyai uang yang luar biasa, pada akhirnya mengalami depresi dan berujung kepada bunuh diri. Saudara, kenapa kok seperti itu? Kenapa bisa demikian? Karena sebenarnya saudara, kebahagiaan itu seringkali mereka cari di tempat yang keliru. Saudara, orang-orang tidak sedikit saudara orang Kristen juga memiliki pandangan yang demikian. Dia berpikir kebahagiaan itu letaknya bukan di Yesus, tapi di duit. Dulu bukan orang Kristen cara dapat duitnya dengan cara kotor. Sekarang menjadi orang Kristen tujuannya juga sama, duit, tapi pakai Yesus. Sama saudara. Saudara, beberapa juga mengatakan bahwa kebahagiaan itu lekat atau artinya sama dengan mendapatkan kesuksesan, memiliki jabatan tertentu, memiliki barang-barang tertentu yang kalau dipakai, yang kalau dimiliki punya harga dirinya naik. Saudara, kebahagiaan saya harus katakan bahwa banyak kali orang mencari di tempat yang keliru. Saudara, yang kedua alasannya adalah karena kebahagiaan itu sebenarnya bukan proses didapatnya, bukan lewat proses mencari, tetapi kebahagiaan itu didapat setelah seseorang berjumpa dengan Juru Selamat. Saudara, kebahagiaan yang sejati terletak bukan kepada ketika saya punya barang tertentu, ketika saya memiliki jabatan tertentu atau kuasa tertentu. Bukan demikian. Tetapi kebahagiaan yang sejati kita dapatkan di dalam Kristus Yesus. Nah saudara, saya rindu pada siang sore hari ini. Tadi kita baca sama-sama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saudara, kata-kata Yesus ini biarlah membuka sebuah perspektif bagi kita, supaya kita melihat kebahagiaan itu bukan versi dunia,
tapi kebahagiaan yang Yesus tawarkan kepada setiap kita. Karena somehow apa yang Yesus tawarkan kepada kita, yang harusnya kita anggap itu sebagai sebuah kebahagiaan, tapi kita seringkali pandang itu sebagai sebuah kutukan. Saudara, kalau kita membaca dengan teliti bagian firman Tuhan, menderita karena Yesus harusnya dipandang sebagai sebuah kebahagiaan. Tetapi bagi orang Kristen zaman sekarang, itu adalah merupakan sebuah kutukan dan hukuman. Nah, maka dari itu saudara, sebelum kita belajar lebih lanjut, saya mengajak kita paling tidak lihat dua tokoh teolog. Apa kata mereka tentang khotbah di bukit? Saudara, yang pertama saya mengajak lihat pandangan atau perkataan dari John Stott. Dia adalah seorang teolog yang sudah almarhum. Dia mengatakan khotbah di bukit itu adalah deskripsi yang menginspirasi dan menantang kultur anti kekristenan, anti budaya Kristen. Pengajaran John Stott tentang teks yang abadi ini menunjukkan bagaimana sistem nilai, standar etika, perenungan rohani, dan relasi antar sesama dari teks itu dengan jelas membedakan dari gereja nominal dan dunia sekuler. Pusing Pak, gini, John Stott mau ngomong satu. Dia mau katakan, kalau kamu baca khotbah di bukit, kamu akan melihat kontras orang Kristen dengan dunia. Dari sisi sistem nilai, dari sisi etika, dari sisi perenungan, cara orang Kristen melihat, itu kontras dengan orang duniawi. Itu kata John Stott. Nah saudara, sementara bagi Timothy Keller, dia menjelaskan tentang 8 ucapan bahagia. Dia mengatakan kepada setiap kita, 8 ucapan bahagia ini membentuk awal dari khotbah di bukit. Mendefinisikan apa artinya menjadi orang Kristen. Seorang Kristen adalah seorang yang memiliki hubungan yang baru dengan Allah secara radikal melalui iman dalam Injil. 8 ucapan bahagia ini pada dasarnya adalah daftar karakteristik seseorang yang memiliki hubungan yang baru dengan Allah. Saudara, itu introduksi khotbah di bukit. Belum masuk ke ayat 3 ya saudara. Sekarang kita masuk introduksinya 8 ucapan bahagia. Tenang saudara, ada 50 poin ya. Cuma baru ketemu 7 saya. Saudara, introduksi dari ucapan bahagia ini perlu saya sampaikan di awal karena nanti selama 8 minggu ke depan atau 7 minggu ke depan, tidak termasuk hari ini, kita akan melihat sebuah frame besarnya agar saudara tidak lost pada waktu melihat atau memahami bagian per bagian. Saudara, yang pertama, 8 ucapan bahagia ini menggambarkan tentang karakteristik orang Kristen yang seharusnya. Saudara, hari ini nanti saudara akan melihat dipertunjukkan kepada setiap kita bagaimana sih seharusnya orang Kristen itu bersikap, karakternya seperti apa. Jadi yang nanti akan ditunjukkan kepada kita adalah gambaran ideal. Hari ini kita yang mengatakan, Pak, saya ini adalah murid Yesus. Maka kita perlu berkaca dari 8 ucapan bahagia ini. Saudara, saya mohon dengan sangat, selama 7 minggu ke depan, termasuk hari ini dan minggu-minggu berikutnya, jangan kita punya semangatnya gini, wah ini firmannya cocok nih buat si ini nih, si Ibu A, kenapa Ibu A nggak datang? Aduh, ini firman ini cocok buat suamiku. Saudara, nggak perlu tunjuk orang. Bagian kita, kitalah yang berkaca. Jadikan ini sebuah reflektor untuk melihat apakah saya memiliki hal itu atau tidak. Karena Yesus mengajarkan ini kepada kita untuk menunjukkan bagaimana seharusnya karakter seorang Kristen. Saudara, yang kedua, 8 ucapan bahagia. Ucapan bahagia itu sebenarnya cuma 8. Padahal ayatnya ada 10. Dari ayat 3 sampai ayat 12. Tapi kalau saudara membaca di ayat yang 10, 11, dan 12, itu ada ayat berbicara dengan sebuah tema yang sama. Yaitu apa? Ayat 10, berbagailah orang yang, ya betul, dianiaya karena kebenaran. Ayat yang ke-11, berbagailah ia yang jika karena aku kamu disesah, disalah mengerti, difitnahkan segala yang jahat, karena
apa yang kamu lakukan, apa yang kamu alami, harusnya kamu bersukacita dan bergembira karena kamu sedang mengikuti jejak nabi-nabi sebelumnya. Saudara, maka dari itu kita memahami ucapan bahagia itu 8, bukan 10. Karena ayat yang ke-10 sampai 12 menceritakan hal yang sama. Saudara, sebenarnya menarik loh. Dari ayat 3 sampai 12 itu khusus di bagian dianiaya karena kebenaran. Yesus ngomongnya lebih panjang. Karena lebih panjang, saya nanti kasih ke Loso Noel yang menjelaskan, saudara ya, di minggu yang ke-8 dari bulan berikutnya. Saudara, beliau nanti akan menjelaskan kepada setiap kita bagaimana kok dianiaya bisa ngomong berbahagia. Saudara, yang ketiga, kita akan lihat bersama-sama bahwa isi ucapan bahagia itu adalah counter kultural. Saudara, begini, contoh lah ya, di sini kan semua banyak yang tinggal di Singapura. Saudara, bagi orang Singapura, orang yang dicari itu karakternya kayak gimana? Kompetitif, cepat, pandai. Apalagi? Punya koneksi yang banyak. Saudara, dunia mengajarkan kepada kita bahwa hal-hal inilah harus dicari. Gak salah sih, orang Kristen kalau mau jadi seperti itu gak salah. Tetapi itu bukan bagian yang terpenting. Sementara kekristenan mengajar berbahagialah orang yang lemah lembut. Kok bisa orang yang lemah lembut ini dikatakan sesuatu yang harus dikejar? Yang harus itu sikut kanan sikut kiri, bukan lemah lembut. Sudah lemah lembut pula, kayak agar-agar, saudara ya. Banyak orang salah kira loh, sungguh. Ayo, lemah lembut bahasa Inggrisnya apa? Betul, gentle and weak. Salah, saudara ya. Bahasa Inggrisnya itu saya kira kita jarang dengar kata ini. Meek, meekness, meek, M-E-E-K, meek. Saudara, bagaimana mungkin orang yang lemah lembut dikatakan oleh Alkitab memiliki bumi? Maka dari itu, saudara, ajaran ucapan bahagia ini sedang counter kultural. Yang pada waktu kita miliki, kok kayaknya ini bukan produk unggulan ya. There is something wrong. Aneh banget, kayak nabrak sama dunia. Dan itulah nilai-nilai kerajaan Allah. Saudara, yang ketiga, yang keempat, pemahaman bukan khotbah di bukit, tapi 8 ucapan bahagia ini harus dilihat sebagai sebuah mata rantai di mana satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Contoh, saudara ya, yang pertama itu miskin di hadapan Allah. Saudara tidak mungkin bisa mengalami duka cita kalau tidak punya miskin. Duka cita yang dimaksud di sana itu bukan duka cita nangis-nangis, bukan. Nanti minggu depan kita belajar. Saya cuma kasih kayak teaser buat kita supaya kita, iya apa ya, kok maksudnya berbahagia tapi duka cita. Maksudnya mata satunya keluar air mata, mata satunya senang gitu. Maksudnya gimana? Nah, nanti saudara akan lihat. Saudara, di dalam bagian ini kita bersama-sama diperlihatkan kalau kita punya miskin di hadapan Allah akan menghantar kita kepada karakter yang berikutnya, yaitu duka cita. Duka cita akan menghantar kita kepada karakter berikutnya, yaitu lemah lembut. Lemah lembut membawa kita kepada lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang lapar dan haus kebenaran, dia akan belajar untuk memiliki hati yang murah, merciful, not generous di dalam bagian itu. Nanti saya akan bahas bagian itu. Lalu habis itu suci hatinya, membawa damai, dan terakhir memiliki karakter, yaitu siap untuk dianiaya karena kebenaran. Saudara, sehingga bagian ini saudara kita nggak bisa kejar, tetapi itu adalah satu anugerah yang Allah berikan. Nanti kita akan lihat sama-sama apa sih maksudnya miskin di hadapan Allah. Dari sana saya akan kasih clue kepada kita. Nah, saudara, yang kelima, yaitu frase kedua dari setiap ayat, jangan dimaknai sebagai upah, tetapi sebagai janji Tuhan atau konsekuensi. Begini, saya jelasin. Ucapan bahagia yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu frase pertama. Frase keduanya, karena ia yang mempunyai kerajaan sorga. Frase ayat yang berikutnya ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita. Frase pertama. Frase keduanya,
mereka akan dihibur. Nah saudara, ketika sudah melihat frase yang kedua, saudara tidak boleh memahaminya sebagai upah, tapi saudara memahaminya itu sebagai konsekuensi. Kalau saya berduka cita, konsekuensinya nanti saya akan dihibur oleh Tuhan. Kalau upah itu karena saya taat, saya akan dapat. Orang yang rajin melayani akan mendapatkan upah di dalam kekekalan. Itu upah. Jadi upah itu ada kerja yang menjadi kewajiban dan nanti akan memperoleh sesuatu. Itu upah. Sama halnya saudara bekerja di company. Maka saudara mendapatkan upah. Itu upah. Tetapi bagian ini bukan sedang mengajak kita bertransaksi dengan Tuhan. Tetapi ini adalah sebuah janji atau akibat yang kita miliki, yang terjadi pada diri kita. Maka Tuhan akan memenuhinya bagi setiap kita. Nah saudara, yang keenam, saudara akan memahami frase yang kedua, itu dimaknai sebagai present dan atau future. Saudara, ayat 3 sama ayat 10, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Dua-duanya, awal dan akhir ditutup, mereka empunya, merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara, artinya itu terjadinya present. Mereka yang empunya kerajaan sorga. Begitu masuk ke ayat 4 sampai ayat yang ke-9, saudara akan temukan di frase kedua begini, mereka akan dihibur, akan memiliki bumi, akan dipuaskan. Nah kata akan di sana, saudara bisa memahaminya nanti Tuhan akan genapi seutuhnya di dalam kekekalan. Tetapi ada saat-saat tertentu kita menikmatinya saat ini, hanya tidak full. Istilah teologianya itu adalah already but yet. Already and not yet. Sudah tapi belum. Saudara, yang terakhir, kata berbahagialah di sana bahasa Yunani yang dipakai adalah makarios. Seharusnya makarios itu menjelaskan tentang kondisi objektif bukan subjektif. Maksudnya apa Pak? Gini, saudara, kalau berbahagia, kata yang dipakai kan bahasa Indonesia berbahagia. Berbahagia itu bahagianya saya sama bahagianya saudara sama nggak? Ya lain. Bahagia saudara sama bahagianya anak kecil sama atau beda? Anak kecil itu kalau yang laki kasih aja Hot Wheels, senengnya bukan main. Orang dewasa lucu, gak lucu gitu pasti ngomongnya. Kalau dikasihnya mobil beneran baru, itu tapi mimpi, bukan lucu itu mimpi. Saudara, bahagianya orang dewasa dengan bahagianya anak muda sama nggak? Beda. Nah sehingga kalau dibilang berbahagia orang miskin, yaitu bahagianya Yesus itu, bukan bahagianya kami, karena bahagia itu subjektif. Nah kata makarios itu sebenarnya diartikan lebih tepat adalah diberkatilah. Hanya saja kita harus punya sebuah pemahaman yang tepat. Kalau kita diberkati, karena saya punya miskin di hadapan Allah, saya diberkati. Harusnya saudara merasa bahagia. Begitu loh. Karena diberkati itu berbicara soal status yang lebih objektif ketimbang berbahagialah. Nah sekarang saudara, saya mengajak kita melihat gambaran besar dari Injil Matius sebelum sampai di pasal 5. Itu apa yang sebenarnya sedang terjadi dan apa yang Matius tuliskan. Saudara, kalau melihat di dalam Matius 3 ayat 1 sampai 12, di sana adalah panggilan pertobatan di mana Yohanes Pembaptis hadir untuk memperkenalkan Yesus. Bahwa inilah anak domba Allah, dia sudah datang. Kerajaan Allah sudah dekat, maka bertobatlah segera. Nah setelah itu saudara, dikatakan di dalam Injil Matius bagaimana Yesus memanggil 12 murid. Nah 12 murid ini bersama-sama diajak Yesus untuk menjadi penjala manusia. Dan pada saat itulah diperkenalkan juga oleh Matius bahwa pelayanan Yesus mengundang atau dikenal oleh orang banyak. Pelayanan Yesus itu viral, dikenal di mana-mana. Nah setelah orang banyak itu berkumpul, Yesus sengaja mengajarkan
yaitu tentang khotbah di bukit. Yang menunjukkan bahwa engkau adalah orang Kristen yang mengatakan bahwa aku Kristen yang sejati, harus menunjukkan satu kontras karakter yang berbeda antara dunia dan murid dia, antara dunia dengan anak Tuhan. Saudara, kalau kita sama dengan dunia, maka kita perlu refleksi diri kita. Saudara, inilah 8 ucapan bahagia, mulai dari miskin di hadapan Allah, berduka cita maka akan dihibur, lemah lembut akan memiliki bumi, lapar dan haus akan dipuaskan, yang murah hati akan beroleh kemurahan, suci hatinya mereka akan melihat Allah, pembawa damai maka mereka akan disebut anak-anak Allah, berbahagialah orang yang dianiaya karena mereka yang punya kerajaan surga. Introduksi ucapan bahagia. Sekarang kita baru masuk ke ayatnya, saudara. Saudara, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saudara, beberapa terjemahan bahasa Inggris secara konsisten menggunakan kata blessed, bukan happy. Gak ada, cuma Indonesia aja yang berbahagia. Ya, Indonesia itu memang begitu, saudara ya. Berbeda-beda tapi tetap satu juga, gak nyambung. Indonesia selalu unik, saudara ya, unik adanya. Makanya supaya unik pakai kata berbahagia. Nah, saudara, sebenarnya bahasa Inggris itu konsisten semuanya. NIV, ESV, NKJV, NASB menggunakan kata blessed. Maka saya cenderung untuk setuju untuk melihat bahwa kata makarios diartikannya adalah bless. Tapi bless yang menghadirkan happiness. Jadi saya menggunakan 2 spektrum itu ketimbang memilih salah satu. Nah, kalau kata miskin di hadapan Allah itu kan harusnya kalau diterjemahkan Inggris adalah poor in front of God. Tapi ini dikatakan poor in the spirit. Berarti in spirit, miskin yang dimaksud bukan miskin secara tidak punya materi, bukan. Tapi miskin rohani. Nah, saya ajak kita bersama-sama melihat, saudara, apa sih arti kata miskin di dalam bahasa Yunani. Saudara, miskin di dalam bahasa Yunani itu ada 2. Yang pertama penes, yang kedua itu adalah petokos. Nah, penes ini apa? Penes ini adalah orang yang hidupnya sederhana. Kaya? Enggak, dia sederhana, malah cenderung untuk kurang. Tapi kalau ditanya, apakah seorang penes itu punya rumah? Punya. Tapi sederhana, very simple, mungkin small, enggak rumah yang gede. Dia bisa hidup, bisa pas-pasan, benar-benar pas-pasan, saudara ya. Bukan pas ada beli Mercy, pas ada beli tas-tas merek-merek tertentu, bukan. Itu namanya bukan pas-pasan itu ya. Ini benar-benar pas-pasan, itu penes. Nah, tetapi orang model petokos itu adalah orang yang betul-betul hidupnya hanya bergantung belas kasihan orang. Kalau orang tidak memberi kepadanya uang, ya nggak hidup dia. Hari ke hari orang-orang miskin yang model petokos hanya bisa hidup dari belas kasihan orang. Hari itu orang memberikan dia makan, dia makan. Orang memberikan uang, dia baru bisa hidup. Itu petokos. Nah, saudara bisa tebak kata apa yang dipakai poor in spirit? Bukan kata penes, tapi petokos. Nah, rupanya kata petokos itu kalau kita lihat leksikon, nah saya perkenalkan sedikit ya bahasa dewa ya saudara. Leksikon itu adalah kamus Yunani gitulah. So diartikan ada 3. In classical Greek ada pengertian yang umumnya, yang kedua, dan pengertian secara universal. Saudara, secara klasik Greek itu diartikan bahwa orang yang terperosok menjadi seorang pengemis yang meminta belas kasihan orang, yang peminta sedekah. Itu ada contoh-contoh ayatnya, saya nggak usah bacakan, saudara. Pengertian yang lebih umum dan common yaitu poor, orang yang membutuhkan, in a broader sense destitute of wealth, influence, position, honors, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah orang yang kurang di dalam segala hal. Saudara, inilah gambaran petokos di dalam leksikon. Nah, waktu saya mempersiapkan bagian ini, saya coba cari lagi. Kata petokos itu muncul di Matius berapa kali. Nah, ternyata di Matius itu muncul cuma 5 kali, saudara.
5 itu satunya di tadi yang kita baca, dan sisa 4-nya tersebar di dalam pasal 11, pasal 19, dan pasal 26. Pasal yang ke-11 saudara berbicara tentang bagaimana orang yang miskin itu diberitakan kabar baik. Orang yang miskin yang dimaksud di sana apa? Disejajarkan dengan orang buta, orang lumpuh. Ini adalah tanda kedatangan Mesias. Kalau kamu lihat Mesias datang, itu yang lumpuh berjalan, buta melihat. Nah, yang miskin diberitakan kabar baik. Nah, bagian yang kedua yaitu pasal 19 saudara berbicara juga tentang miskin. Di sana saudara konteksnya adalah ketika Yesus berbicara dengan orang kaya, pemuda kaya. Guru yang baik harus dengan cara apakah aku mendapatkan hidup yang kekal? Yesus katakan, jualah hartamu dan bagikanlah kepada orang-orang miskin. Nah, orang-orang miskin itu petokos. Dan di pasal yang ke-26 berbicara tentang siapa? Wanita yang mengurapi kaki Yesus itu, yang memecah minyak wangi, dan Yudas yang ngomong, harusnya uangnya jangan diambur-amburin gitu, tapi kasih ke orang-orang miskin. Nah saudara, waktu saya menyelidiki bagian ini, saya harus akui, kata petokos muncul di Matius, yang dimaknai secara rohani itu cuma Matius 5 ayat 3. Sisanya dipahami memang kekurangan materi. Nah di sini saudara saya mulai harus ambil satu kesimpulan. Kalau gitu apa sih kata miskin di hadapan Allah atau poor in spirit? Saudara, poor in spirit kalau saya boleh definisikan menjadi begini. Sebuah kesadaran di mana sebuah kesadaran yang tahu bahwa kehidupan ini tidak bisa dijalani tanpa belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Saudara, orang-orang yang miskin di hadapan Allah tahu bahwa hidup ini miliknya Tuhan. Tahu bahwa hal-hal yang baik datang dari Tuhan. Tadi di KU1 saudara saya cerita. Saya itu waktu saya tinggal di Jakarta, pelayanan di Jakarta 13 tahun. Jadi waktu di awal-awal pelayanan saya di Jakarta, itu saya kontrak satu rumah. Kontrak satu rumah, itu ada kitchen set saudara, kitchen set. Nah kitchen setnya itu mungkin ya, besarnya mungkin dari dinding ini kiri sampai ke layar LCD yang kanan. Panjang saudara, cukup panjang. Nah letaknya itu di atas, sehingga kalau misalnya naik, nah ini contoh bagus sekali saudara. Biasanya kalau ada di atas itu istri saya harus naik meja ini. Dia harus naik meja ini untuk ke atas. Bersih-bersih atau ngambil panci atau ngambil barang lah di atas. Begitu. Ya dia memang keturunannya Sun Gokong saudara ya, suka naik-naik gitu. Sekarang by the way dia juga lagi di China mencari kitab suci saudara ya. Nanti pulang bawa oleh-oleh tong samcong sama saceng. Nah saudara, pada waktu dia suka naik-naik begitu, and then satu kali begini kejadiannya. Jadi saya jelasin dulu konteks lokasi rumah saya. Nah ini kitchen set, di sini itu toilet saudara. Pintu toilet, kitchen set, terus di sini itu ada meja makan kecil. Jadi ceritanya, dia habis dari kamar mandi, dia ke kitchen set oprek-oprek. Apa ya oprek-oprek itu ya? Cari-cari barang lah. Terus dia balik ke meja kecil untuk potong-potong. Saudara kira-kira kalau lakukan itu kira-kira terjadinya berapa menit sih? Jawabannya itu 2 menit lah. Very fast. Benar? Dia duduk belum 5 menit saudara. Itu kitchen saja ambruk. Ambruk semua. Saya langsung ditelepon. Laokong, Weijia. Itu bahasa dewa saudara. Suamiku pulang. Kenapa? Lemari jatuh. Hah, lemari apa? Udah pokoknya pulang dah. Ni kuai Weijia. Saudara, saya cepat pulang. Begitu saya sampai di rumah, kaget saudara. Rumah saya jadi lautan minyak, kecap asin,
campur sama di sana ada gula merah, telur aja jadi itu saudara ya. Hancur semuanya. Saya bilang kok bisa? Lalu dia cerita tuh, dari kamar mandi ke sini, ke sini. Saudara, waktu saya mendekati kitchen set itu, saudara, kitchen set yang sepanjang itu beratnya mungkin bisa 50-60 kilo. Itu kalau nimpa istri saya, beneran istriku jadi, nama istri saya itu Angela, bener-beneran jadi angel dia. Ke surga langsung. Wes halau alam saya. Waktu saya lihat saudara, itu kitchen setnya ambruk, hanya ditopang oleh 4 paku di ujung-ujungnya, tengah nggak ada. Dan itu udah karatan, pakunya bengkok. Saudara, pada waktu saya melihat kitchen set itu jatuh seperti itu, saudara, seperti ada yang berbisik dalam hati saya. Tuhan itu sayang kamu. Tuhan pelihara istri. Saudara, jadi langsung memori saya balik ke belakang. Pada waktu istri saya oprek-oprek di atas, kok ya nggak jatuh? Saudara, orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang paham betul hal-hal baik itu datangnya dari Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Saudara, pada saat itulah saya hanya bisa mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan itu begitu baik di dalam kehidupan saya. Saudara, tadi 2 anak saya ajak untuk pelayanan yang baca ayat itu, ya, anak kembar. Yang baca pertama itu namanya Cedric, saudara. Satu kali dia pulang rumah, sebelum pulang rumah itu lewat satu kios, saudara, ada jualan selin KW gitu loh, yang abang-abang gitu ya. Tapi waktu itu dia pinginnya minum bukan pop ice, ya seperti itulah ya, anggap aja lah minuman bubble gitu. Saudara, dia minum, 1 jam kemudian di sini itu ada merah-merah bentol. Apa ini? Masa ada orang alergi sama bubble, kan lucu saudara ya. Gak ada lah alergi bubble. Ya udahlah, saya pikir ya diolesin minyak kayu putih mungkin beres. Saudara, makin sore makin banyak. Loh, kok penuh? Jadi pulau-pulau. Ternyata negara kepulauan bukan cuma Indonesia, anakku juga saudara. Semuanya gatel-gatel dia. Wah, ke dokter dia. Ini kayaknya salah makan apa? Cuma kita nggak tahu salah apa. Ke dokter, sudah dikasih obat. Dokternya bilang gini, ini obat, you harus makan sampai 4 kali baru ada efek. Celakanya sehari cuma 2. Sore-sore itu kan hari itu cuma boleh minum 1, besok baru 2, hari yang ketiga itu baru minum 4. Saudara, malam itu kami nggak tidur saudara, karena dia gatelnya bukan main. Saya sampai beli bedak Herosin, nggak mempan. Ternyata saat anak saya sakit, saya baru tahu ada bedak basah dan ada bedak kering. Wah, ada bedak basah, bedak kering pula. Saudara, waktu itu kalau anak saya kecil ya ada iritasi di kulit, biasanya pakai Sebamed. Nah, orang-orang tua yang punya baby tahu saudara produk Sebamed. Itu produknya kecil, mahalnya astaga bujila, mahalnya bukan main gitu loh. Harga merek Sweetsal harganya 10.000, Sebamed 100.000, 10 kalinya gitu loh. Saudara, ya coba oles Sebamed, tahan cuma 10 menit, habis itu gatel-gatel. Saudara, kami tidak tidur 2 hari. Besoknya udah minum 4, nggak ngefek. Besoknya ke dokter lagi dong, hari kedua, hari ketiga. Dok, gak mempan dok, tambah parah. Dari kepala sampai kaki. Saudara, dokter resepin ulang. Oh coba ya, saya tingkatin kadarnya. Ini udah kadar orang dewasa nih, harusnya ngefek. Oke dok, saya tahu berapa lama dia ngefek. 4 tablet lagi. Jadi plus 2 hari lagi. Ya ampun. Saudara, saya berharap udah cepat makan, minum obat.
Kami tambah lagi 2 hari nggak tidur, saudara. 3 hari jadinya kan, karena itu di hari ketiga plus lagi 3. Saudara nggak ngefek, saudara. Hari itu saudara setelah udah minum obat nggak ngefek, saya bilang sama dokter, dok gimana nih dok? Udah yuk bawa ke rumah sakit. Problemnya adalah kamu harus cari dokter alergi khusus anak kecil. Dan which is itu sulit sekali. Gak banyak. Dok ada kenalan gak? Saya ada kenalan satu. Soalnya saya tinggalnya itu di Citra Garden. Itu Surabaya Barat. Saya harus, Surabaya Barat. Jakarta Barat. Ini gara-gara padus Surabaya jadinya ke bawah saya yo. Nyalain ya, itu manusia berdosa suka nyalain orang lain ya. Jakarta Barat, saya itu harus ke Jakarta Selatan. Gini saudara, jaraknya 20 km. Saudara waktu itu saya udah bilang, kalau kita nggak bawa ke rumah sakit, kita berdua yang sakit. Udahlah kita bawa. Saudara saya itu bukan nggak doa 6 hari nggak ada perubahan. Doa 6 hari nggak ada perubahan. Sampai rumah saya juga doa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Sembuh nggak? Kagak sembuh sama sekali. Tapi saudara saya melihat tangan Tuhan ajaib. Pak, itu namanya rumah sakit yang setahu saya itu bukan rumah sakit murah, saudara. Bukan murah. Itu rumah sakit hurufnya S. Cukup mahal lah. Maaf Pak, Bapak tidak bisa ke kelas 3. Adanya kelas 3 penuh, kelas 2 penuh, kelas 1 penuh. Ciloko, gimana dong ini? Ini kalau saya masukkan kelas 1, ya bisa tertolong. Tapi dompet juga nggak ditolong gitu loh. Kempes langsung kan. Wah. Tapi saudara ajaibnya, suster itu bilang gini. Udah Pak, kami punya kamar VIP. Tapi bayar kelas 2. Coba. Bayarnya kelas 2, dapat VIP. Bapak pakai dulu. Saudara saya sampai gak ngerti cara Tuhan kerja. Kok bisa? Ya saya coba, gak usah bertanya aneh-aneh sebelum dia berubah pikiran Kak. Oke, saya ambil gitu saudara. Saya ambil, puji Tuhan. Begitu ketemu dokter, lewat cara natural saudara. Maksudnya disuntik lah dan lain sebagainya. Malam itu istri saya bisa tidur. Thanks God. Hari kedua, saya ngecek dong. Gak usah terlalu sombong saudara. Pikir hari pertama doang yang promo. VIP bayar kelas 2. Kalau hari kedua dikenakan VIP kan muntah-muntah saya. Saya tanya sama bagian keuangan. Gimana? Biayanya berapa? Ternyata saudara, beneran biayanya masih kelas 2. Waktu masuk hari ketiga kan baru bisa tanya hari kedua kan? Wah mati, ini kayaknya bakal ini nih, bakal kena VIP. Saudara saya tanya di hari ketiga untuk hari kedua, bayar kelas 2. Dapat makan gratis 3 kali saudara. 2 orang, istri dan anak. Anak saya di rumah sakit 5 hari. Saya pikir, wah udah hari ketiga mesti kelas 2 kosong lah. Benar saudara ada kosong, tapi saya gak dipindah. Tetap aja Pak di sana sampai sembuh. Aneh gak? Saudara, orang-orang yang miskin di hadapan Allah ada orang yang sadar bahwa semua hal baik di dalam kehidupannya bukan pekerjaan tangannya. Dia melihat ada tangan Allah yang bekerja di sana. Dan dia sadar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Saudara, setiap kita yang mengaku, Pak, saya ini adalah orang Kristen. Saudara permisi tanya. Bertanyalah kepada diri kita, apakah saya adalah orang yang sadar saya tidak bisa hidup tanpa dia. Saya butuh bergantung dengan Tuhan. Saya memerlukan pertolongan dia. Saudara, di negara ini kita seringkali akhirnya lupa bahwa kita perlu Tuhan. Kita perlu berhati-hati sungguh saudara dengan satu mamon yang bernama uang.
Karena uang itu ditempatkan saudara di dalam Matius 6 sejajar dengan Tuhan. Yang harusnya itu tidak equal sama sekali. Tetapi banyak sekali manusia yang memujanya sampai disejajarkan itu dengan Tuhan. Seorang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang belajar di dalam hidupnya sadar saya perlu Tuhan. Saudara, maka dari itu sebagai kesimpulan saya, saudara, nilai-nilai dari miskin di hadapan Allah. Yang pertama saudara, belajar untuk bergantung pada Tuhan. Karena dia tahu hidup ini membutuhkan Tuhan. Harus bergantung sama Tuhan. Maka dari itu saudara, setiap kita menghadapi challenge yang baru, tantangan yang baru. Saudara, banyak orang dunia kan bilang, I hate Monday, TGIF, thanks God it's Friday. Kalau boleh besok Friday, tomorrow Friday, and tomorrow again is Friday. Itu mesti mimpi saudara ya, mesti mimpi. Saudara, harusnya pada waktu Monday itu tiba, saudara doa, Tuhan, aku gak tahu apa yang terjadi di depan, tapi aku belajar bergantung sama Tuhan. Amsal 3 ayat 5, percayalah Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, kalau kita adalah orang yang miskin di hadapan Allah, mari kita belajar memiliki hidup yang bergantung sama Tuhan. Yang kedua, kerendah hatian. Saudara, rendah hati itu saya kalau boleh bilang, saya bagi dikotominya, yang kalau terlalu tinggi jadinya tinggi hati, gampang ya saudara, bahasa Indonesia. Kalau terlalu rendah jadinya bukan rendah hati, rendah diri. Nah, rendah hati itu di tengah-tengah. Orang yang bisa membawa dirinya dengan tepat di hadapan Tuhan, sehingga ketika hadir di tengah komunitas sesama, dia itu tahu bagaimana harus berperan dengan benar dan tepat. Jadi rendah hati bukan orang yang gini, ya aku gak bisa apa-apa, jangan pilih aku lah, aku gak mampu. Enggak saudara, orang yang rendah hati bisa melihat dirinya dengan tepat di hadapan Allah, sehingga dia bisa membawa dirinya dengan baik di hadapan orang-orang. Saudara, Yesus rendah hati, dia bukan rendah diri. Orang yang tinggi hati itu merasa diri yang paling bisa apa-apa, semuanya paling bisa aku. Itu orang tinggi hati. Tapi orang yang rendah diri adalah orang yang merasa aku yang paling gak bisa apa-apa. Kebalikan, tapi sebenarnya semangatnya sama, berkaitan dengan pride di dalam diri. Saudara, orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang tahu menempatkan dirinya dengan tepat, bagaimana dia dipandang oleh Allah, sehingga dia bisa membawa diri kepada sesama dengan baik. Saudara, yang ketiga, orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang seharusnya membuat dirinya dapat bekerja sama dengan orang lain. Artinya bekerja as a teamwork ketimbang one man show. Saudara, saya ambil beberapa poin ini dari tulisan Philip Yancey. Saya coba sarikan menjadi 4 nilai di sana. Dan yang terakhir adalah orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang belajar untuk hidup secara sederhana. Saudara, saya belajar sederhana ini dari seorang pastor di Amerika yang bernama Rick Warren. Saudara tahu buku dia yang terkenal apa? Apa PDF? Bukan PDL, saudara ya. Purpose Driven Life, bukan PDF. Saudara, kita tahu bersama-sama buku itu laku keras. Dia bilang, kalau dari satu buku dia cuan $1, buku dia laku 30 juta eksemplar. Berarti dia cuan 30 juta USD. Nah saudara, saya belajar kesederhanaan itu dari apa? Dia bilang, buku yang laris ini membuat saya berjanji untuk tidak ganti rumah baru. Saya tidak ganti mobil baru. Saya tetap akan hidup
seperti saya ada sekarang. Seorang yang miskin di hadapan Allah, dia tahu harga diri dan keberhargaan dirinya ada di mana. Kekayaan tidak membuat dia terangkat tinggi, dan kemiskinan tidak membuat dia jatuh terlalu dalam. Dia orang yang tahu hidupnya berarti bukan karena apa yang saya genggam, tapi apa yang sudah Kristus berikan di dalam kehidupannya. Saudara, mari kita sama-sama berefleksi dan kita mohon ampun kepada Tuhan ketika diri kita tidak memiliki miskin di hadapan Allah.